Pembukuan perusahaan manufaktur bisa lebih cepat hingga 90%. Kamu bisa menggunakan Accurate Online Manufaktur untuk membantu proses pembukuan. Accurate Online Manufaktur sudah mempunyai fitur yang lengkap dengan harga yang terjangkau. Kamu bisa catat transaksi, kontrol stok, catat gaji karyawan, membuat laporan keuangan, pelaporan pajak, dan yang pasti, kamu juga bisa untuk mencatat proses produksi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Accurate Online Manufaktur. Biar nanti kamu lebih tahu nih sejauh mana Accurate Online Manufaktur dapat membantu perusahaanmu. Sebelum kita lanjut ke penjelasan, saya akan memberikan penawaran yang menarik. Khusus yang belum berlangganan Accurate Online dan yang nonton video ini, saya akan memberikan fasilitas konsultasi online gratis. Kamu akan langsung konsultasi dengan saya dan juga tim trainer dari Accurate. Terus, apa aja nanti yang akan kamu dapatkan? Pertama, penjelasan mengenai fitur-fitur yang tersedia di Accurate Online. Kedua, simulasi penerapan Accurate Online sesuai dengan kebutuhanmu. Ketiga, menyelesaikan kendala yang terjadi pada pembukuanmu sebelumnya. Dengan begini, kamu bisa lebih paham tentang Accurate Online tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Cara daftarnya nanti gampang banget. Nanti kamu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Terus nanti kamu tinggal isi data-data yang dibutuhkan. Nah, kemudian nanti kamu akan dihubungi oleh tim marketing dari Accurate Online. Jangan lupa untuk daftar sekarang karena kuotanya terbatas. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Accurate Online. Jadi kan kita kalau untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang Accurate Online Manufaktur. Nah, Accurate Online itu sebenarnya kita cuma satu jenis aja, jadi cuma Accurate Online aja sebenarnya. Nah, kalau kamu perusahaan manufaktur, kita ada fitur tambahan, kita ada fitur add-on untuk perusahaan manufaktur. Jadi kalau kamu baru menggunakan Accurate Online dan baru buat database, pasti kan nggak ada nih fitur manufaktur ya. Nah, nanti untuk aktifinnya, kamu tinggal masuk ke modul pengaturan di sini. Terus nanti di sini ada fitur Accurate Store. Nah, di sini nanti isinya itu adalah fitur add-on yang ada di Accurate Online. Nah, nanti kamu tinggal klik aja yang Accurate Manufaktur nih. Nah, nanti kamu tinggal klik. Terus nanti kamu tinggal install aplikasi. Terus kamu tinggal klik lagi install. Nah, ini kamu udah berhasil untuk install fitur Accurate Online Manufaktur. Kalau kamu udah oke, nah nanti dia akan nambah nih fiturnya di sini. Jadi kamu ada modul manufaktur di sini tambahannya. Nah, nanti untuk fiturnya kita ada mulai dari standar biaya produksi, formula produksi, rencana, perintah kerja, sampai nanti penyelesaian barang jadi. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di modul manufaktur, maaf. Nah, terus gimana caranya untuk menggunakan fitur yang ada di modul manufaktur ini? Nah, sekarang kita langsung coba aja untuk simulasi manufaktur di Accurate Online. Jadi sebelumnya saya udah punya Excel di sini, ini untuk catatan. Jadi sebelum kamu menggunakan, nanti kamu perlu akun perkiraan ini, maaf. Jadi nanti kita ada butuh 3 akun persediaan di sini. Nanti ada persediaan dalam proses, persediaan bahan baku, dan nanti ada persediaan barang jadi. Terus nanti kita juga ada selisih biaya produksi dengan tipe akun perkiraan itu beban pokok penjualan. Ini nanti untuk biaya varian. Dan nanti kita akan coba tes untuk pembuatan resep kue coklat dengan bahan baku ini. Jadi nanti kita akan buat ini. Nah, pertama kita masukin dulu nih akun perkiraannya di sini. Kita balik lagi ke Accurate Online, kita close ini dulu. Nah, sebelum kita masukin akun perkiraan, jadi saya mau jelasin dulu kalau sebelum kamu menggunakan Accurate Online itu, kamu bisa import master data. Jadi nanti kamu bisa import akun perkiraan, terus nanti kamu juga bisa import pemasok, terus nanti ada pelanggan juga, terus nanti kita ada barang dan jasa, dan nanti kita juga bisa import aset tetap. Dan nanti kelima master data ini kamu bisa import via Excel. Jadi nanti disediain untuk template-nya. Contoh kita mau masukin akun perkiraan di sini. Nah, nanti kamu bisa import lewat sini. Nah, cuma kalau untuk penjelasan kali ini saya nggak coba untuk import data. Kita coba untuk transaksinya itu atau pencatatannya kita coba manual aja. Karena datanya kita nggak terlalu banyak. Nah, sekarang kita coba tes untuk pembuatan akun perkiraan tadi. Jadi kita buat 4 akun ini, maaf. Persediaan dalam proses, persediaan bahan baku, barang jadi, dan selisih biaya produksi di sini. Nah, sekarang kita coba masukin. Nah, untuk yang persediaan bahan bakunya, ini saya edit dari sini aja, dari yang akun perkiraan yang udah ada sebelumnya. Nah, ini saya ganti persediaan bahan baku. Nah, terus sekarang kita tambahin lagi. Ini kita mau buat lagi persediaan dalam proses ya, kita belum buat. Persediaan dalam proses. Nah, terus satu lagi tadi kita mau buat persediaan untuk barang jadi.
Nah, ini kita cek dulu di persediaan. Nah, ini udah nambah. Ada bahan baku, dalam proses, dan barang jadi. Nah, terus kita tambahin lagi untuk beban pokok penjualan. Ini kita cek dulu, dia konvertkan beban pokok penjualannya. Lima 5101 ya, kita buatnya 5102. Selisih biaya produksi. Kita simpan. Nah, ini kita ada nambahin lagi. Nah, terus sekarang kita tinggal masuk ke modul pengaturan. Di sini ada fitur preferensi. Nah, nanti di sini kita ada tab untuk manufaktur. Nah, jadi yang tadi persediaan dalam proses kita masukin ke sini di pekerjaan dalam proses. Kita tambahin. Nah, terus selisih biaya produksinya kita masukin di sini. Nah, kayak gini. Nah, terus ininya kita ubah jadi 100%. Kemudian nanti di akun perkiraannya, nah di sininya kamu tambahin lagi nih. Kita ada persediaan barang jadi. Nah, terus di sini kita tambahin persediaan barang jadi. Nah, ini udah oke semuanya, baru kita simpan. Nah, untuk akun perkiraan kita udah selesai nih, udah kita siapin untuk nanti coba untuk transaksinya. Nah, terus kita kan mau buat resep kue coklat ini. Kita mau buat kue coklat, otomatis kita harus punya item ini nih, punya ketiga item. Jadi kita harus punya tepung, telur, dan coklat. Nah, nanti kita harus input dulu master datanya di sini. Terus baru nanti kita simulasi untuk transaksi pembeliannya. Jadi nanti kita tes di sini untuk pembelian bahan bakunya. Nah, sekarang kita tinggal masukin nih. Bahan bakunya kita tinggal input lagi. Kita masuk ke modul persediaan, kita pilih fitur barang dan jasa. Nah, nanti kamu tinggal masukin di sini. Tadi kan kita tepung, telur, dan coklat ya. Kita masukin. Tepung. Nah, kategori barangnya nanti kamu bisa sesuaikan. Jadi kalau kamu pengen kayak kategori nih, dia untuk bahan baku, nanti bahan baku semua yang muncul, atau nanti barang jadi semua yang muncul. Nah, nanti kamu bisa buatin kategori di sini. Ini contohnya kita buatin aja kategorinya. Kategorinya bahan baku. Nah, terus nanti di jenis barangnya nanti kita ada beberapa jenis nih. Jadi persediaan ini nanti yang stoknya itu kamu kontrol. Kemudian nanti kalau non persediaan ini nanti ketika kamu beli itu langsung jadi beban. Terus ini nanti untuk jasa yang ketiga. Nah, grup ini nanti untuk grouping. Dia kayak produk bundling kayak parcel contohnya. Nanti kamu bisa pakai yang grup. Dan nanti biaya produksi ini nanti kalau kamu ada biaya-biaya yang terkait tentang proses produksi. Kamu bisa masukin ke biaya produksi. Nah, cuma karena ini stoknya kita kontrol, kita pilihnya yang persediaan. Nah, nanti tipe persediaannya di sini kita pilihnya yang bahan baku. Kalau yang diproduksi ini nanti barang jadinya. Terus nanti kita tinggal masukin satuannya, tadi kan kilogram ya. Kita masukin. Nah, nanti di akret online juga kita udah bisa multi satuan. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, ini nanti kita selanjutnya, ini nanti kita ada informasi penjualan dan pembelian. Nanti kamu bisa isi sesuai dengan kebutuhan. Stok awalnya juga nanti kamu bisa input. Nah, terus di akun perkiraannya kita sesuaikan dulu. Nah, ini udah oke. Ini dia masuknya ke persediaan bahan baku dan bahan baku. Terus kita simpan. Nah, sekarang kita lanjutin aja sisanya ya. Kan kita tepung. Sekarang kita masukin telur. Tadi telur kita kilo juga. Terus kita masukin coklat. Coklatnya tadi satuannya itu kita pakai yang pieces. Nah, ini kita simpan. Nah, terus ini kan kita baru bahan bakunya aja ya. Nah, barang jadinya juga kita input. Tadi kan kita mau buat kue coklat. Nah, nanti kita tinggal tulis aja. Kita mau buat kue coklat. Kayak gini. Nah, terus nanti kategori barangnya kita isi barang jadi. KD terpisah. Ini kita ubah jadi diproduksi. Satuannya kita pieces. Nah, nanti di akun perkiraannya di sini kita buat barang jadi. Kita ubah dulu. Dah. Nah, ini nanti kelihatan. Nah, ini kita udah selesai. Jadi kita punya coklat, kue coklat, telur, dan tepung. Kayak gitu. Jadi nanti kue coklat ini sebagai barang jadi kita.
dan coklat, telur, dan tepung ini sebagai bahan baku yang akan kita produksi nanti untuk jadi kue coklat. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan kita kalau mau buat produksi, ini otomatis kan stoknya kita harus ada ya. Ini karena kita baru input, otomatis stoknya kita masih kosong. Nah, terus gimana caranya kalau kita mau nambahin stok di sini? Nah, kalau kita mau nambahin stoknya, otomatis kita harus beli produknya ke supplier. Nah, nanti untuk alur pembeliannya, kita sediain di modul pembelian di sini. Jadi nanti untuk alur pembeliannya kita mulai dari pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, dan pembayaran pembelian. Dan ini adalah alur yang ada di Akret Online. Nah, tapi untuk alur ini kamu nggak harus ngikutin 100%. Jadi contohnya kamu langsung nih, kamu nggak pakai pesanan, terus nanti kamu langsung dari faktur, terus langsung pembayaran pembelian. Nah, itu nggak masalah. Atau nanti kamu dari penerimaan barang, terus langsung faktur, baru pembelian. Nah, pembayaran pembelian, nah itu juga nggak masalah. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Cuma yang paling penting untuk transaksi tersingkat di Akret Online, kita mulai dari faktur dan pembayaran. Jadi nanti untuk faktur ini untuk pengakuan hutangnya, dan pembayaran ini nanti untuk pelunasan hutangnya. Kayak gitu. Nah, nanti tinggal kamu sesuaikan aja dengan kebutuhan di perusahaan kamu. Nah, terus untuk alur pembelian ini kita ada satu fitur tambahan lagi sebenarnya. Jadi satu fitur ini biasanya nanti digunakan oleh bagian gudang. Nanti ada di fitur persediaan. Nah, kita ada fitur untuk permintaan barang di sini. Nah, fitur permintaan barang ini ketika orang gudang nih. Orang gudang kan pasti yang kontrol stoknya ya. Nah, kalau stoknya itu udah kosong atau kurang, otomatis kan orang gudang pasti minta ke bagian purchasing. Pak, tolong dong beliin ini. Soalnya stok ini kosong. Nah, nanti si orang gudang tinggal input aja transaksinya di sini. Nanti baru masuk ke bagian purchasing-nya. Kayak gitu. Jadi nanti saling terintegrasi nih antara bagian gudang dan bagian purchasing-nya. Kayak gitu. Nah, untuk contoh kali ini saya akan mulai dari permintaan barang aja nanti biar kamu lebih lengkap nih penjelasannya. Sekarang kita langsung masuk ke fitur permintaan barang di sini. Nah, ini ketika kamu pilih fitur permintaan barang, nanti di sini cuma ada tanggal, tipe permintaan, dan nanti nama itemnya di sini. Jadi ketika kamu pilih, ini contoh kita kan mau beli bahan baku ya. Nah, di sini kamu nggak masukin harga. Ini karena di fitur permintaan barang ini kan biasanya digunakan oleh orang gudang ya. Nah, orang gudang itu kan biasanya nggak perlu tahu untuk harga belinya. Jadi nanti yang paling penting nama barang sama kuantitasnya aja apa yang dipesan. Kayak gitu, jadi nanti nggak perlu input harganya. Nah, ini kamu tinggal masukin aja. Kamu mau beli coklatnya tuh berapa? Contoh kita mau beli coklatnya 100 pieces. Nah, terus kita mau beli apa lagi? Beli telur. Telurnya berapa? Contohnya 50 kilo. Dan nanti kita pilih tepungnya juga. 50 kilo. Nah, kayak gini. Jadi nanti kita akan beli coklat, telur, dan tepung. Nah, berarti ini nanti orang gudang akan minta untuk pembelian barang ke bagian purchasing. Jadi nanti kalau kamu simpan, ini kan udah selesai ini. Kita tinggal simpan. Nah, nanti dia akan masuk ke modul pembelian di sini. Dia akan masuk ke pesanan pembelian. Nah, pesanan pembelian ini nanti digunakan oleh bagian purchasing. Jadi nanti di bagian purchasing ini baru ditanya nih, kamu mau belinya itu ke pemasok mana, terus nanti ketika kamu input barang, itu juga nanti kamu harus masukin harganya. Nah, ini nanti kamu tinggal masukin nama pemasoknya siapa. Karena tadi saya belum punya data pemasok, sekarang saya buat aja baru. Contoh, kita belinya ke pemasok A, kita simpan sebagai data baru. Nah, nanti kamu nggak perlu input transaksinya di sini. Kamu tinggal tarik aja. Tinggal klik ambil, kamu pilih dari permintaan barang. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata bener nih orang gudang tadi udah buat transaksi untuk permintaan barang. Nanti kamu tinggal klik, nah nanti kelihatan. Oh, dia mau beli tepung, telur, dan coklat. Baru nanti kamu tinggal klik lanjut. Nah, nanti kamu tinggal input harganya di sini. Nah, nanti kan si orang purchasing biasanya kan udah tahu tuh harga belinya berapa. Nanti kamu tinggal masukin harga belinya di sini. Contoh coklat harganya berapa satunya? 10.000 contohnya. Nah, nanti di sini juga kamu bisa pilih gudang. Kalau kamu punya multi gudang, nanti di sini akan muncul banyak gudang nih. Jadi karena saya baru punya satu, nanti akan muncul gudang utama aja di sini. Cuma kalau nanti kamu punya banyak gudang, nanti kamu bisa masukin per gudangnya masing-masing. Saya klik lanjut. Nah, ini kita selesaiin dulu masukin harganya. Contoh telur kita 15.000 dan tepung kita masukin 15.000 juga. Kita lanjut. Nah, nanti di sini di tab info lainnya, kita juga bisa masukin syarat pembayarannya. Jadi kamu bisa masukin netnya berapa, net 15, net 30, net 45, atau net 60. Sesuai dengan kebutuhan. Contoh kita mau masukinnya net 30 nih. Terus nanti kita masukin alamat kirimnya. Nah, ini nanti ada informasi lainnya yang bisa kamu isi.
Nah, ini kalau udah oke, sekarang kita tinggal simpan. Nah, ini berarti kita udah pesan nih, kita udah pesan ke bagian suppliernya, udah ke bagian pemasok. Nah, ketika kamu input pesanan pembelian, di sini belum ada jurnal yang terbentuk karena kita baru pesan doang nih. Nah, nanti kalau kamu udah masuknya itu nih, sebentar saya close dulu. Kalau kamu masuk ke transaksi yang selanjutnya, ini kan kita yang selanjutnya itu penerimaan barang ya. Nah, nanti di sini baru ada jurnal yang terbentuk. Ini saya sambil buka laporannya dulu. Nah, ini kita buka di laporan racanya. Nah, ini nanti kamu tinggal pilih nih. Ini kan kita udah ada di penerimaan barang nih. Ini artinya nanti kita udah dikirim barangnya dari supplier. Nah, nanti ini biasanya juga kan digunakan oleh orang gudang. Jadi nanti si orang gudang itu tinggal pilih diterima dari supplier mana. Ini kita pilih dari pemasok A. Nah, nomor terima ini adalah nomor surat jalan yang didapat dari supplier. Kalau nomor form ini adalah nomor transaksi untuk internal perusahaan. Nanti kamu isi aja nomor suratnya berapa. Terus nanti kamu tinggal klik ambil dan dari pesanan. Ini kita tarik. Nanti kelihatan, oh ternyata yang datang coklat 100 pieces, telur dan tepung 50 kilo. Kita klik lanjut. Nah, nanti kalau udah oke, ini kan tadi kita di laporan raca masih kosong ya, baru kita ada di akun bank aja 100 juta. Nah, ini kita simpan. Nah, nanti kalau laporan ini kita refresh, dia akan berubah. Nah, nanti jadi ada hutang pembelian belum ditagih. Terus nanti juga ada kita di akun persediaan bahan baku, ini kita senilai 2.500.000. Ini kan kita udah ada barang datang nih, berarti otomatis sudah ada barang masuk ke perusahaan. Terus kita juga udah ada hutang pembelian belum ditagih. Nah, kenapa namanya bukan utang usaha? Karena kita belum dikirim faktur. Jadi kita baru dikirim barang aja tapi belum ditagih nih sama fakturnya. Nah, nanti kalau kita input faktur di faktur pembelian, sekarang kita masuk lagi ke faktur pembelian. Ini kita tes lagi untuk transaksinya, kita tarik aja, kita klik ambil dari penerimaan. Nah, nanti di sini kalau kamu input, ini nomor fakturnya kita isi dulu. Nah, ini kan net 30 ya, ini kita simpan. Nah, karena ini tadi net 30, jadi nanti kita ada tanggal jatuh temponya nih. Ini sebentar kita refresh dulu di laporan racanya. Nah, dia akan berubah jadi utang usaha. Karena kita udah diterbitin nih fakturnya dari supplier. Jadi yang tadinya hutang pembelian belum ditagih berubah jadi utang usaha. Nah, terus nanti kita juga ada laporan hutangnya. Kita cek di faktur belum lunas. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata kita punya utang ke pemasok A nih. Kita tanggal transaksinya 29 November dan tanggal jatuh temponya 29 Desember. Dengan total utangnya itu 2.500.000. Kayak gitu. Jadi nanti lengkap. Kamu ada laporan keuangan juga dan ada laporan utangnya juga di sini. Nah, terus gimana caranya kalau kamu pengen ngelunasin hutangnya? Yang ngelunasin hutangnya nanti kamu tinggal masuk ke fitur selanjutnya, fitur yang terakhir. Ini kita ada fitur pembayaran pembelian. Jadi pembayaran pembelian ini nanti untuk pembayaran hutang ke supplier. Jadi kamu tinggal pilih aja nama pemasoknya, terus klik ambil. Sebentar banknya kita harus isi dulu. Kamu tinggal pilih nih, kamu mau bayarnya itu pakai akun bank apa. Nanti kamu klik ambil, nah nanti kelihatan. Kalau nanti kamu utangnya ada banyak dan transaksinya ada banyak, nanti dia akan nambah ke bawah sini. Cuma karena saya transaksinya baru satu, yang muncul cuma satu di sini. Kamu klik, nah nanti muncul. Terus gimana kalau saya pengen bayarnya parsial dulu, bisa atau enggak? Nah, kalau kamu bayarnya mau parsial dulu, kamu tinggal klik, terus nanti kamu edit mau bayar berapa. Kayak gitu. Nah, nanti kamu udah edit, kamu tinggal klik hitung nilai pembayaran dan kamu simpan. Nah, nanti di sini kalau kamu udah bayar lunas semuanya, kalau kamu refresh dia akan kosong. Nah, terus nanti di sini di laporan neracanya ini kan kita ada utang usaha ya, 2.500.000. Nah, kalau kita refresh dia akan kosong. Tapi nanti nilai akun bank kita di sini akan berkurang karena kita gunakan untuk bayar hutang. Kayak gitu. Jadi nanti semua laporan itu di sini real time. Jadi enak banget nanti. Nah, ini kan kita udah selesai nih untuk catat transaksi pembelian. Otomatis stok kita akan bertambah juga. Kalau kita lihat di stoknya di barang dan jasa, ini kita refresh. Nah, dia kan udah masuk. Nah, nanti dia otomatis akan bertambah ketika kamu input penerimaan barang di sini. Jadi ketika kamu input penerimaan barang, ini kan berarti barang udah datang ya. Nah, nanti udah ada barang masuk di sini. Nah, selanjutnya sekarang kita langsung masuk untuk untuk praktek produksi di Akurat Online Manufaktur.
Nah, untuk proses produksinya nanti gampang banget, kamu tinggal masuk aja ke modul manufaktur di sini. Nah, nanti di sini kamu bisa masukin standar biaya produksinya terlebih dahulu. Jadi nanti standar biaya produksi ini untuk estimasi. Jadi nanti kelihatan nih kalau kamu pengen bikin kue coklat itu biayanya berapa sih sebenarnya yang harus dikeluarkan. Nah, nanti kamu bisa masukin biaya-biayanya di sini dulu, di standar biaya produksi. Nah, nanti kita langsung klik aja, kamu bisa input satu-satu di sini sebenarnya. Atau kamu bisa impor, atau nanti kamu tinggal masukin dari item di sini. Kita tinggal pilih aja, nah nanti akan muncul di sini nih. Nah, klik lanjut. Nah, sebenarnya di sini nanti harga satuan di sini akan muncul sesuai dengan transaksi pembelian otomatis dia. Jadi kalau kamu udah masukin transaksi pembelian, nah nanti ketika kamu input standar biaya produksi otomatis akan masuk harga standarnya di sini. Cuma kalau kamu belum pernah nih barang ini, kalau kamu belum pernah untuk catat transaksi pembelian, nanti harga standarnya di sini masih kosong, maaf. Kayak gitu. Nah, ini kan udah oke nih. Sekarang kita simpan. Nah, terus kita masuk ke formula produksi. Kita masuk lagi ke modul manufaktur, kita pilih formula produksi di sini. Nah, ini nanti kita untuk masukin resepnya. Jadi nanti kita ditanya nih produk utamanya apa. Kita kan tadi kue coklat ya. Nah, kuantitasnya itu berapa? Nah, kuantitas ini nanti kita hitungannya itu per resep. Jadi ketika kamu ngeluarin satu resep itu jadinya berapa kue coklat. Contoh kita kalau satu resep jadinya 5, ya berarti nanti kita masukin 5. Nah, nanti dalam satu resep itu kamu apa aja yang dibutuhkan. Contoh kita butuh coklat. Coklatnya berapa? Nah, di sini anaknya di akret online kita bisa juga untuk nominal yang desimal. Contoh kita kan ini nilainya 1 ya. Kalau saya mau setengah gimana, Mas? Tinggal masukin aja 0,5. Nah, nanti dia akan berubah harga standarnya juga. Terus kalau mau seperempat gimana? Tinggal ganti 0,25. Dia akan berubah juga. Jadi enak nanti di akret online itu kita udah bisa desimal. Contoh kita mau coklatnya di sini 1 aja. Terus kita masukin telurnya berapa? Kita contoh pakai desimal di sini 0,5. Dan tepungnya kita pakai 0,5 juga. Nah, nanti kayak gini. Jadi nanti ketika kamu mau buat kue coklat, kamu butuh biaya untuk bahan bakunya itu 25.000. Kayak gini. Nah, nanti di sini juga kita ada tab untuk info lainnya juga. Kita ada biaya di sini. Ini nanti untuk biaya produksinya itu apa aja. Nanti kamu bisa masukin kayak biaya listrik, biaya air atau biaya tenaga kerja itu nanti kamu bisa masukin di sini. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Terus nanti di sini juga kita ada produk lainnya. Jadi kalau kamu bikin kue coklat itu dalam satu resep itu kamu ada produk lainnya juga nggak yang terbentuk. Nanti kamu bisa tambahin di sini. Dan yang terakhir nanti kita ada untuk info lainnya. Info lainnya nanti kita ada kualitas untuk produk kedua dan keterangan di sini. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Cuma ini saya kosongin aja. Nah, ini kan kita udah nih. Sekarang kita tinggal simpan aja sebenarnya. Nah, ini kita udah berhasil untuk pembuatan formula produksinya. Jadi kita udah punya resep untuk pembuatan kue coklat di sini. Nah, ini kan kita udah selesai nih untuk formula produksinya. Sekarang kita lanjut untuk proses yang selanjutnya. Proses yang selanjutnya nanti kamu tinggal masuk lagi ke modul manufaktur. Dan di sini nanti kamu ada rencana produksi. Jadi rencana produksi ini nanti biasanya itu dipakai oleh orang PIC-nya. Jadi orang PIC itu kan nanti yang ngatur. Nanti tanggal segini kita harus buat barang sekian. Atau kita mau buat produk sebanyak sekian. Nah, nanti kamu bisa atur itu dari rencana produksi di sini. Nah, nanti kalau kamu pengen pakai, nanti kamu tinggal klik aja di sini rencana produksinya. Nah, nanti kita tinggal pilih. Kita mau namanya apa? Contoh kita mau buat kue coklat 10 pieces. Nah, kita namain di sini, terus kita tinggal klik ambil. Nah, nanti di sini kamu bisa buatnya itu dari produk dari pesanan penjualan atau dari item favorit. Atau kamu bisa tambahin manual di sini. Kayak gini. Nah, nanti kamu contohnya mau buat 10 pieces. Nah, di sini nanti juga kita ada tanggal mulai dan tanggal selesainya. Nah, kalau udah oke, kamu tinggal klik lanjut. Baru kamu simpan. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu balik lagi, di sini kita ada jadwal produksi fiturnya. Jadi nanti kelihatan nih. Ini kan karena kita tadi 1 hari ya, dia munculnya baru segaris saja. Coba kalau kita ganti rencana produksinya sebentar. Kita ganti tanggalnya. Kita simpan lagi. Nah, kalau kita cek di jadwalnya, nah, dia akan jadi lebih panjang.
Jadi nanti kalau harinya juga banyak, dia akan lebih panjang juga di sini. Jadi kelihatan nih, oh dari tanggal 29 sampai tanggal 30 kita akan produksi kue coklat sebanyak 10 pieces. Kayak gitu. Jadi nanti ini fitur-fitur ini sebenarnya nanti lebih untuk monitor. Jadi nanti kan kita ada fitur-fitur yang warna ungu nih. Jadi nanti lebih untuk ke monitor aja. Nah, terus ini kan kita udah buat rencana produksi. Nah, pas hari H-nya otomatis kan kita nanti akan disuruh nih sama PIC-nya. Tolong dong kita hari ini akan produksi kue coklat sebanyak 10 pieces. Nanti si PIC-nya tinggal buatin aja SPK-nya di sini. Tinggal buat ke perintah kerja. Nah, terus nanti tinggal pilih. Kita kan tipenya dari rencana produksi ya. Nanti kita tarik di sini. Nah, nanti kelihatan. Oh, kita ada rencana produksi untuk pembuatan kue coklat sebanyak 10 pieces. Nanti tinggal klik. Nah, nanti kelihatan. Oh, nanti kita akan buat kue coklat sebanyak 10 pieces dengan bahan bakunya sekian. Nanti kelihatan nih bahan bakunya apa aja yang dibutuhkan. Nah, nanti kalau udah oke, ini kan kita udah selesai nih. Berarti kita mau buat SPK-nya, kamu tinggal simpan. Nah, kayak gitu. Ini kan kita udah selesai nih. Nah, nanti kalau kita udah selesai, otomatis ketika kita buat perintah kerja, berarti kan kita harus udah produksi nih. Nah, nanti kita bisa juga lihat di sini. Di pemenuhan bahan baku nanti kelihatan. Nah, kayak gini. Kita ada rencana produksi nih untuk buat kue coklat. Bahan bakunya tersedia atau enggak? Nanti kelihatan di sini. Kalau tersedia 0% berarti bahan bakunya masih kurang. Kalau udah 100% berarti kamu udah cukup nih untuk buat kue coklat ini. Nah, nanti kita juga ada statistik untuk terambilnya kuantitasnya, nanti kelihatan di sini terambilnya berapa persen. Kayak gitu. Nah, nanti kita lanjut lagi sekarang. Ya kan tadi kita udah buat SPK ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk proses yang selanjutnya. Nah, kalau kamu udah buat SPK, otomatis kan kita akan pengambilan bahan baku nih, kita langsung produksi. Jadi nanti kamu tinggal pilih aja di sini dari pengambilan bahan baku. Nah, nanti kamu tinggal pilih dari tipenya itu yang ambil barang. Nah, terus nanti kamu tinggal masukin perintah kerjanya itu yang nomor berapa transaksinya. Contoh kita yang ini, karena kita baru cuma satu ya punyanya, kita tinggal ambil aja. Dan nanti kita tinggal ambil. Nanti kalau kamu klik nanti kelihatan nih, oh ternyata bahan baku yang kita perlukan ini segini. Nanti tinggal klik aja. Lanjut. Nah, kalau kamu ngambilnya baru sebagian doang gimana, Mas? Ya nanti kamu tinggal edit aja di sini. Ternyata coklat kan kita butuh 2 pieces ya. Saya ngambil 1 dulu. Terus nanti telurnya saya ngambil 0,5 dulu. Nah, ini kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat lagi di manufaktur, kita cek di sebentar di history perintah kerja. Oh, bukan yang ini, maaf, kita yang satunya. Nah, nanti kelihatan. Nah, ini kan tadi kita sebenarnya kalau sebelum pengambilan bahan baku ini nanti dijadwalkan statusnya. Cuma karena kita udah dalam proses, nanti dia akan berubah kegeser sebelahnya nih ke dalam proses di sini. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata kita akan buat kue coklat sebanyak 10 pieces. Ini mulai tanggal 29 dan tanggal selesainya estimasinya itu tanggal 30. Nah, nanti bahan bakunya kelihatan nih. Coklat kita ada 2, terus telur ada 1, tepung ada 1. Dan yang udah terambil nanti coklatnya dari 1 dari 2, terus nanti telurnya kita baru ambil setengah dari 1, dan tepungnya kita udah ambil semua. Nanti kelihatan di sini semuanya. Nah, terus kalau kita mau ngambil sisanya gimana, Mas? Nah, gampang. Nanti kamu tinggal masuk lagi ke modul manufakturnya lagi. Terus kamu masuk ke fitur pengambilan bahan baku. Nanti kamu tinggal klik ambil barang lagi. Kliknya di sini. Terus nanti kamu tinggal klik ambil. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata sisanya segini nih. Jadi nanti kalau kamu masih ada bahan baku sisa, nanti yang akan muncul nih sisanya aja. Kamu klik, kamu simpan. Dan nanti kalau kamu lihat di sini, dia akan berubah. Nah, pengambilan bahan bakunya udah 100%. Berarti ini udah keambil semuanya. Terus nanti kita juga ada history perintah kerjanya di sini. Nah, kayak gini. Jadi pertama kita udah perintah kerja. Terus nanti kita update terakhirnya nih kita kelihatan progresnya itu berapa persen nanti kelihatan juga. Nah, nanti di sini ada historinya juga. Nah, pengambilan pertama kita ngambil segini. Terus pengambilan kedua kita ngambil barang sisanya. Nanti kelihatan juga semuanya. Nah, terus ini kan kita udah ngambil bahan baku nih. Otomatis sekarang kita tinggal ngambil barang jadinya. Barang jadinya itu apa? Nah, nanti kita pas buat barang jadinya, kamu tinggal klik modul manufaktur. Nah, di sini nanti ada penyelesaian barang jadi. Nanti kamu tinggal klik aja. Nah, nanti di sini kamu tinggal ambil perintah kerjanya itu yang nomor berapa.
baru kamu masukin. Nah, kayak gini. Nah, kita dapat kue coklat sebanyak 10 pieces. Kalau kita klik lanjut, kita simpan. Nah, ini udah selesai. Nah, nanti di sininya kalau kamu refresh, nah, ini statusnya akan jadi selesai. Karena kita udah jadi barang jadinya tuh dia kue coklat. Nah, nanti di sininya kita kan tadi ada 2 ya historinya. Nah, nanti kayak gini. Barang jadinya kelihatan kue coklat sebanyak 10 pieces. Nah, terus kalau kita cek lagi di laporan racanya, ini tadi saya tutup. Ntar kita buka lagi di sini. Nah, nanti kita cek aja di sini. Di laporan racanya. Nah, nanti kita buka, kita tampilkan aja di sini. Nah, nanti kelihatan. Nah, nanti kalau kamu buka laporan raca lagi, di sini kan kita ada persediaan bahan baku nih. Tadinya kan kita ada 2.500.000 ya. Sekarang kita tinggal 2.450.000 karena tadi yang bahan baku tadi kita udah buat produksi nih. Kita udah jadi barang jadi. Ini makanya tadi persediaan barang jadi kita akan bertambah jadi 50.000 di sini. Karena kita tadi udah selesai produksi. Nah, terus enak lagi di Akrat Online itu kita juga ada laporan manufakturnya. Jadi sebenarnya nanti di Akrat Online itu kita udah nyediain lebih dari 200 jenis laporan. Udah gitu nanti laporan itu udah dibagi dengan posnya masing-masing. Jadi kalau kamu pengen lihat laporan keuangan nanti ada tabnya. Terus nanti juga kita ada laporan piutang, laporan penjualan, utang, dan lain-lain. Nah, kalau kamu pengen lihat laporan manufaktur, kamu tinggal klik aja tab yang manufaktur di sini. Nah, nanti kelihatan nih. Kita ada banyak fiturnya, ada banyak laporannya di sini, maaf. Contoh kita mau buka rincian perintah kerja. Kalau kamu tampilkan, nah nanti kelihatan. Jadi nanti kelihatan nomor perintahnya, terus nanti produk utamanya, kuantitasnya itu berapa. Sampai nanti rinciannya juga kelihatan semuanya. Bahan baku dan produk utamanya itu apa. Jadi nanti enak banget, semuanya itu berjalan otomatis. Jadi nanti kamu tinggal catat transaksinya aja, nah nanti Akrat Online akan ngurus sisanya secara otomatis. Jadi nanti kamu bisa lebih efisien pekerjaannya. Nah, ini nanti kita udah selesai nih untuk proses produksinya. Jadi nanti kalau kamu pengen lihat fitur-fiturnya di sini, kita ada standar biaya produksi, formula, rencana, perintah kerja, pengambilan bahan baku, dan penyelesaian barang jadi. Nah, nanti juga kita di sini ada alokasi biaya produksi. Kalau nanti kamu ada biaya-biaya yang terkait dengan proses produksi. Seperti nanti kayak biaya tenaga kerja, biaya listrik, atau biaya lain-lain. Nanti kamu tinggal masukin. Cuma kan tadi saya nggak pakai biaya produksi ya. Berarti nanti saya cuma sampai penyelesaian barang jadi aja di sini. Nah, terus gimana kalau kamu pengen jual produknya? Jadi nanti di Akrat Online selain kamu bisa untuk kontrol stok, terus transaksi pembelian, nah nanti kamu juga bisa untuk transaksi penjualan. Nanti kamu disediain untuk modul penjualan di sini. Nah, modulnya nanti kamu tinggal klik aja. Nah, nanti di sini fiturnya kita ada dari penawaran, pesanan, pengiriman, faktur, dan penerimaan penjualan. Sebenarnya dia nggak terlalu beda kayak di modul pembelian. Cuma nanti kan kita alurnya dibalik aja. Jadi kalau di pembelian itu kan kita ke supplier. Nah, kalau penjualan ini nanti kita hubungannya itu ke pelanggan. Nah, untuk cara inputnya juga nanti nggak terlalu jauh beda. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, nanti di sini juga kamu nggak harus ngikutin 100%. Nanti kamu tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, contoh kita kalau mau jual kue coklatnya gimana, Mas? Nah, contoh kita langsung masuk nih. Kita nggak pakai pesanan ya, kita langsung masuk aja ke faktur penjualan di sini. Nah, nanti ditanya nih nama pelanggannya siapa. Contoh kita namanya pelanggan A. Kita simpan sebagai data baru. Nah, nanti kita pilih di sini. Nah, kan kita mau jual itu kue coklat ya. Kita tinggal pilih aja. Nah, kue coklatnya kita jual berapa? Nah, nanti di sini nih kita kelihatan stoknya itu yang bisa dijual berapa. Terus nanti kita juga bisa pilih gudangnya itu kita mau ngambilnya dari mana. Kayak di sini. Nah, terus nanti harganya kita juga bisa masukin di sini. Contoh harganya berapa nih? Kue coklat. Contoh kita masukin 100.000 ya. Nah, nanti kalau kita klik terus kita simpan. Nah, ini udah berhasil nih. Nah, tapi kalau untuk faktur penjualan ini kita baru untuk pengakuan piutangnya aja. Jadi kalau kita cek di laporan piutang, ini hampir mirip kayak di laporan utang tadi. Kalau kita cek, nah nanti kelihatan, oh ternyata si pelanggan A ini punya piutang ke kita sebanyak 100.000. Nah, kalau di si pelanggan ini mau ngelunasin, ya nanti tinggal masuk aja ke fitur selanjutnya. Nanti kita ada fitur penerimaan penjualan namanya. Nah, ini nanti untuk pelunasan piutang ya. Terus kamu klik, terus masukin nama banknya itu kita pakai apa untuk penerimaannya. Contoh kita mau masukinnya pakai kas kecil aja di sini. Nanti biar beda ya. Nah, ini kita lanjut. Terus kita hitung nilai pembayaran dan kita simpan. Nah, kalau kita cek lagi di sini, ini nanti akan kosong.
Karena kita udah lunas nih pelanggan ya. Ini saya close dulu sebentar. Nah, nanti di laporan neracanya nilai persediaan kita akan berkurang. Karena tadi kan kita udah jual nih, otomatis ini akan berkurang dan nilai kas kecil kita akan bertambah sebanyak 100.000. Nah, terus karena kita melakukan transaksi penjualan di sini, nah nanti kita juga bisa buka laporan laba rugi namanya. Ini kita bisa cek di laporan laba ruginya, kita tampilkan. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata kita ada pendapatan nih sebanyak 100.000. Nah, terus kita ada beban pokok penjualan sebanyak 5.000. Berarti kita masih untung atau kita masih punya laba kotor sebanyak 95.000. Nah, ini karena kita belum ada beban operasional, ini makanya laba bersihnya kita masih sama. Nah, terus gimana caranya kalau kita mau input beban operasional? Nah, nanti caranya itu gampang banget sebenarnya. Jadi nanti untuk beban operasional itu kita punya modulnya tersendiri. Nanti kamu bisa pakai untuk modul kas and bank, di sini kita ada fitur pembayaran. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih, kamu mau pakai akun bank apa di sini. Contoh kita mau pakai akun bank. Nah, di sini kita ditanya mau bayar beban apa. Kita tinggal ketik aja. Contoh kita mau bayar beban listrik. Sebanyak berapa nih beban listrik? Contoh kita mau bayar 500.000. Nah, ini udah oke, kita simpan. Nah, nanti di laporannya kalau kamu refresh lagi di sini, nah dia akan berubah. Jadi kamu ada pendapatan, terus kamu ada laba kotor, dan ternyata kamu ada beban operasional sebanyak 500.000. Jadi dari laba kotor ini dikurangi dengan beban operasional, berarti kamu masih rugi. Kamu masih rugi 405.000 di sini. Karena pendapatan kamu masih terlalu kecil. Nah, gitu. Jadi nanti enak banget pakai akret online. Jadi semuanya nanti lengkap banget. Nah, nanti kamu bisa input transaksi pembelian tadi di sini. Terus nanti kamu juga bisa untuk kontrol stok. Nanti juga kamu bisa untuk transaksi penjualan. Kamu juga bisa untuk bagian finance nih, untuk transaksi beban operasional. Sampai nanti kamu juga bisa kita sediain untuk laporan perpajakannya di sini. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Jadi nanti kamu bisa lebih efisien untuk pekerjaan di perusahaan manufaktur. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang saya bisa berikan tentang demo akret online manufaktur. Gimana? Lengkap banget kan? Cukup dengan satu aplikasi, kamu sudah bisa menghandle seluruh kebutuhan dari perusahaan manufaktur. Jadi gimana? Kamu masih mau menggunakan Excel atau malah pembukuan kamu masih manual? Sekarang sudah saatnya kamu beralih menggunakan akret online manufaktur. Kita juga menyediakan fasilitas free trial selama 30 hari. Jadi nanti sebelum kamu memutuskan untuk menggunakan akret online manufaktur, kamu bisa coba dulu fitur-fitur yang ada di dalamnya dengan free trial selama 30 hari. Untuk pendaftaran free trialnya, kamu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo akret online manufaktur. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.